Oke, ayo. Baru satu orang yang jawab. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, sayang sekali waktunya sudah habis. Oke, karena yang baru menjawab, nggak apa. Ini bukan incorrect response kok, karena ini nggak ada kunci jawabannya. Ayo kita lihat jawabannya apa dari Syifa. Tingkat kepanasan suatu benda. Bisa jadi ya, ini udah setengah benar, tapi belum lengkap. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ada berapa jenis skala termometer nih yang bakal kita pelajarin hari ini? Ayo, ini gampang banget kok. Nggak panjang jawabannya. Ayo, baru 3. Ayo, 10, 9, 8. Ayo, ayo, ayo. Oke, sayang sekali waktunya habis. Oke, sekarang kita lihat leaderboardnya. Oke, selamat Fanya. Kamu adalah orang yang tercepat. Dan benar banget kita akan mempelajari 4 jenis termometer hari ini. Ada yang jawab 2 nih. Oke, kita langsung aja ke next question. Nah, benar gak sih kalau termometer itu alat pengukur suhu? Ayo, ya, gampang banget lah ini. Ya, satu lagi. Oke, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, hampir semua menjawab. Nah, kita lihat leaderboardnya. Oke, masih Fanya, ada Keisha, ada Zia di urutan kelima dan 6. Oke, semuanya betul. Jadi betul ya, termometer adalah alat pengukur suhu. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Dari pilihan di bawah ini, pilihlah 4 yang merupakan satuan yang menyatakan suhu. Kita lihat nih apa aja. The Celsius, Reaumur, Fahrenheit, Joule, dan Kelvin. Yuk, dipilih. Oke, baru 3 orang yang jawab nih. 4 orang. Ayo, yang lain yuk. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sayang sekali waktunya sudah habis. Oke. Sayang sekali nggak kelihatan. Oke, kepencet next question. Oke. Kita langsung aja dari 4 pilihan di bawah ini, manakah yang penulisannya salah? Ada 300 Kelvin, 55 derajat Celcius, 79 derajat Reaumur, dan 71 Fahrenheit. Ayo, baru 3 orang. Ayo, hampir semua menjawab. Sepertinya saya tidak menjawab. Oke, waktunya sudah habis. Sekarang kita lihat leaderboardnya. Oke, pada banyak yang salah ya. Oke, kenapa nih? 7300 Kelvin itu benar karena, nanti akan kita bahas kenapa 300 Kelvin ini penulisannya benar dan 71 Fahrenheit ini tulisannya salah. Nanti akan kita bahas. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Menurut kamu, apakah 34 derajat Celcius sama dengan 34 derajat Fahrenheit? Ya, langsung aja dijawab. Yuk, masih ada 3 orang lagi nih. Oke, 2 orang lagi. 12, 11.
6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sayang sekali waktunya habis. Sekarang kita lihat apakah ada yang bilang sama. Oke, bener banget. 34 derajat Celcius itu nggak sama dengan 34 derajat Fahrenheit. Kenapa tuh, Kak? Nanti akan kita pelajari ya. Oke, sekarang pertanyaan terakhir ya. Sepertinya ini udah pertanyaan terakhir. Oke, ya benar banget, kita sudah selesai. Sekarang, apa kamu sudah mempelajari materi suhu atau mungkin sampai kalor di sekolah? Langsung aja ya pilihannya. Oke, waktunya habis. Oke, ada yang ada yang sudah sampai kalor, ada yang belum sama sekali, dan ada yang sudah belajar suhu tapi belum belajar kalor. Oke. Nanti videonya akan di-up setelah setelah kelasnya selesai ya. Oke. Kita akhiri untuk pretestnya. Oke, selamat sore semuanya. Oke, Kak Haidar udah hadir belum nih di sini? Oke, sebenarnya Kak Haidar sudah ada di sini. Kita langsung aja untuk share screen materinya. Sebentar ya. Oke. Kak Haidar mungkin bisa cek sound dulu Kak Haidar. Tahu kenalan nih sama adik-adiknya. Oke. Sambil menunggu Kak Haidar, kita langsung aja masuk ke suhu dan perubahannya. Yeay. Nah, suhu itu apa sih? Kan tadi ada yang bilang suhu itu adalah panasnya benda. Nah, ya, itu udah setengah benar. Karena definisi suhu itu adalah ukuran panas dinginnya suatu benda. Nah, itu adalah pengertian dari suhu ya. Nah, kondisi apa sih yang membuat kita bisa mengetahui suatu suhu atau adanya suhu di situ? Itu saat kita berada di dalam ruangan ber-AC. Nah, itu kan kita merasakan kedinginan gitu ya. Atau saat tubuh kita memegang wajan penggorengan yang panas. Nah, itu kan kita kepanasan. Nah, itulah tanda-tanda adanya suhu. Nah, alat untuk mengukur suhu dinamakan termometer. Termometer dibuat berdasarkan sifat termometrik bahan, yaitu kepekaan bahan terhadap perubahan suhu atau perubahan besaran fisika akibat perubahan suhu. Nah, termometer ini ada banyak banget nih jenisnya. Ini ada beberapa contohnya itu termometer raksa yang biasanya buat ngukur yang di dinding itu kan ada cairan merahnya, nah itu namanya termometer raksa. Atau yang suka ada tuh yang di dinding tapi cairannya warnanya silver bukan merah. Itu adalah salah satu dari termometer alkohol. Nah, buat termometer inframerah ini tuh banyak banget digunakan di saat ini. Yang misalkan kita mau masuk ke pusat perbelanjaan, kita kan pakai pistol gitu kan. Jadi itu dia memancarkan sinar inframerah untuk mengetahui suhu tubuh kita. Nah, itu adalah salah satu jenis dari termometer inframerah. Dan masih banyak lagi. Gitu. Oke, untuk ini penjelasan singkatnya aja sih. Atau ada yang mau ditanyakan dulu di sini? Oke, sepertinya nggak ada. Jadi kita lanjut aja ke skala termometer. Nah, untuk menentukan skala sebuah termometer diperlukan dua titik tetap, yaitu titik lebur sebagai titik tetap bawah dan titik didih air sebagai titik tetap atas. Nah, itu tuh kayak batas bawah dan batas atasnya dari suatu termometer. Nah, ada skala dan atau satuan suhu yang termasuk satuan internasional atau SI atau besaran pokok adalah Kelvin. Nah, ini adalah yang
menjelaskan kenapa tadi penulisan 300 Kelvin tapi nggak pakai derajat itu benar. Karena, 300 Kelvin Kelvin ini sudah termasuk dalam satuan internasional, sudah diakui oleh satuan internasional dan masuk besaran pokok. Makanya penulisan 300 Kelvin ini benar, karena tidak memerlukan derajat. Oke, paham? Nah, kenapa tadi, penulisan yang Fahrenheit tanpa derajat itu salah? Karena Fahrenheit bukan termasuk satuan internasional dan besaran pokok. Oleh karena itu, Fahrenheit, Celsius, ataupun Reaumur masih memerlukan derajat untuk penulisannya. Oke, kita lanjut. Tapi sebenarnya ada satuan suhu yang lain loh selain Kelvin. Tuh kayak Celsius, Fahrenheit, dan Reaumur yang akan kita bahas satu-satu habis ini. Oke, sampai saat ini atau apa ada yang mau ditanyakan dulu? Apalagi terkait ini nih, atau apa ada yang masih bingung soal Kelvin yang nggak pakai derajat? Oke, mungkin bisa kita lanjut ya. Nah, sekarang Celsius. Nah, Celsius ini pertama kali diusulkan oleh Anders Celsius. Itu penemunya, seorang fisikawan asal Swedia. Titik beku dan titik di airnya adalah 0 derajat Celcius dan 100 derajat Celcius. Suhu 0 derajat Celcius didapatkannya dengan mengukur suhu es ketika mencair dan suhu 100 derajat Celcius didapatkan dengan mengukur suhu air ketika mendidih pada tekanan atmosfer. Satuan Celcius banyak diakui dan digunakan di berbagai belahan dunia saat ini, termasuk Indonesia. Nah, jadi di Indonesia ini saat ini makanya skala Celcius ya. Apa ada yang mau ditanyakan dulu? Selain tentang titik beku dan titik didih, atau apa ada yang masih belum paham? Oke, kita lanjut ke Fahrenheit. Oke, boleh deh ya, boleh deh ya, atau mungkin bisa on mic aja atau di chat mungkin pertanyaannya belum paham di bagian mananya. Oke, mungkin kita bisa ulangin di Celsius ya. Jadi kita tekenin dulu di titik beku dan titik didih ini. Oke, tentang Celsius. Yang mananya deh ya? Semuanya kah atau di titik beku atau di mananya nih? Mungkin lebih spesifik atau aku bisa jelasin aja? Oke, semuanya ya. Jadi Celsius itu pertama kali diusulkan oleh Anders Celsius. Itu penemunya, seorang fisikawan asal Swedia. Titik beku dan titik didih airnya adalah 0 derajat Celcius dan 100 derajat Celcius. Jadi rentangnya tuh sini. Oke. Didapatkan dengan mengukur suhu air ketika mendidih untuk titik didihnya dan mengukur suhu es ketika mencair untuk titik bekunya. Oke. Nah, satuan Celsius ini banyak diakui dan digunakan di berbagai belahan dunia saat ini, termasuk di Indonesia. Gitu deh. Apa ada yang masih kurang jelas atau tidak paham? Oke, kita bisa lanjut ke Fahrenheit ya. Nah, untuk skala Fahrenheit ini, dia diambil dari ilmuwan Jerman yang bernama Gabriel Fahrenheit. Dan tentu saja penemunya. Dalam skala ini, titik beku airnya adalah 32 derajat Fahrenheit dan titik didih airnya adalah 212 derajat Fahrenheit. Nah, kalau kalian sering banget nih dengar Fahrenheit ini, pastinya skala Fahrenheit ini karena masih diakui dan digunakan di Amerika Serikat, makanya kita masih bisa dengar Fahrenheit sampai saat ini, masih sering digunakan. Tapi emang udah nggak di seluruh dunia kayak Celsius. Gitu. Apa ada yang mau ditanyakan soal Fahrenheit? Izin bertanya, Kak, kenapa Fahrenheit hanya digunakan di Amerika Serikat? Boleh, boleh.
Kenapa Fahrenheit hanya digunakan di Amerika Serikat? Sebelumnya, pertama kita harus mengetahui dulu kenapa Celsius juga dipakai di seluruh dunia dan kebanyakan dipakai gitu. Karena pertama, Celsius ini, adalah, kebanyakan dipakai di Eropa ya saat pertama keluarnya. Saat pertama di Eropa tentu saja kan orang-orang Eropa juga, banyak penjajah juga kan. Mereka berlayar ke mana-mana dan akhirnya Celsius menyebar. Termasuk Fahrenheit ini. Fahrenheit juga pernah sampai ke Amerika, tetapi bedanya saat Celsius keluar, pemakaian di Amerika masih memakai Fahrenheit dan, kayak nggak mau pindah gitu ke Celsius, sementara belahan dunia yang lain sudah berpindah ke Celsius gitu. Makanya Fahrenheit sekarang ini masih dipakai di Amerika Serikat, gitu. Baik, Kak. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan lagi nih dari Shivania. Kak, titik lebur itu yang paling rendah gitu apa gimana? Titik lebur ini maksudnya titik didih atau titik beku? Karena untuk titik lebur itu akan dipelajari di kalor nanti di besi. Kalau untuk titik beku itu betul titik beku adalah titik yang paling rendahnya dan titik didih adalah titik tertingginya. Gitu. Oke. Oke, sama-sama Shivania. Oke, kita bisa lanjut ke Kelvin ya. Nah, ketiga ada Kelvin. Kelvin ini dinamakan berdasarkan seorang fisikawan dan insinyur Inggris yaitu Sir Kelvin yang tentu saja penemunya. Tidak seperti satuan lainnya, penulisan suhu Kelvin tidak perlu menggunakan simbol derajat. Nah, kenapa? Karena yang tadi itu Kelvin termasuk satu diakui oleh dan termasuk satuan internasional dan termasuk juga besaran pokok. Nah, itu udah termasuk unit, jadi nggak usah pakai derajat gitu penulisannya. Nah, contohnya kayak gini nih, 300 Kelvin. Nggak perlu pakai derajat kayak Reaumur, Celsius, dan Fahrenheit. Kelvin memiliki titik beku air pada 273 Kelvin dan titik didihnya pada 373 Kelvin. Oke, sebelumnya pada yang mau bertanya tentang Kelvin? Tidak ada. Oke, kita lanjut ke Reaumur ya. Oke, yang terakhir ada Reaumur. Reaumur diambil dari penemunya, yaitu René Antoine Foucault de Réaumur, yaitu nama seorang ilmuwan dari Prancis. Nah, titik beku air Reaumur adalah 0 derajat Reaumur dan titik didihnya adalah 80 derajat Reaumur. Nah, dulu sebelum adanya Celsius dan Fahrenheit, banyak negara yang menggunakan ini yang utamanya di Eropa. Nah, tapi setelah ditemukannya Celsius, banyak negara yang menghentikan pemakaian Reaumur dan beralih ke Celsius. Nah, gitu. Oke, Faiza. Oke, Fazia. Oke. Apa ada yang mau bertanya soal Reaumur sebelum kita lanjut ke konversi satuan? Kalau ada yang mau bertanya bisa langsung on mic ya. Kak, izin bertanya lagi. Boleh, Kenapa boleh. yang Reaumur banyak negara yang menghentikan pemakaian Reaumur? Sebentar ya.
Oke, kalau dari setahu aku ya, untuk kenapa alasan tepatnya sendiri nggak terlalu jelas karena, eee, kurang banyak sumber yang mengatakan mengapa Reamur tuh berhenti dihentikan. Tetapi untuk salah satu alasannya adalah saat itu banyak sekali kan, penemuan-penemuan yang dilakukan oleh ilmuwan. Nah, si Celcius ini lebih besar pengaruhnya karena yaitu tadi, negara-negara yang sudah menerapkan Celcius, sudah, banyak melancong ke seluruh dunia dan menyebarkan, skala Celcius ini dan sehingga skala Celcius, lebih banyak dipakai dan Reaumur ini kalah banyak gitu pemakainya, salah satunya. Tapi ini adalah, cuma salah satu faktornya aja, bukan faktor lainnya aku belum ada sih, belum ada sumber yang mengatakan bahwa alasan konkret mengapa Reamur ini berhenti dipakai, selain itu tadi, gitu. Apakah sudah terjawab? Makasih. Oke, sama-sama. Nanti aku cari ya untuk alasan lebih lengkapnya, kalau ketemu nanti aku akan kirim, aku update, modulnya dan aku kirim di grup ya. Oke, apa ada pertanyaan lain buat Reamur? Oke, mungkin kita bisa lanjut ke konversi satuan. Nah, ini kita udah mulai masuk hitung-hitungan nih, jadi mohon disimak ya. Nah, kita lihat dulu nih, 4 termometer ini, ada Celcius, Fahrenheit, Kelvin, sama Reaumur. Nah, ini ada titik didih dari keempatnya, 100, 212, 373, sama 80. Dan untuk titik sekunya dari 0, 32, 73, dan 0. Nah, berapa nih selisih-selisihnya? Kita bisa lihat, ini ada 0 sampai 100, berarti di sini ada 100, 212 sampai 32. Nah, di Fahrenheit ada 180. Nah, untuk Kelvin 373 sampai 273. Ini 100 juga. Dan untuk Reaumur 0 sampai 80 dia cuma ada 80 tingkatan aja. Oke. Untuk menyederhanakan, karena ini lumayan gede ya angkanya. Ini semua bisa dibagi 20. Nah, kalau kita bagi 20, jadilah 5, 9, 5, 4. Oke? Nah, ini 5,954 ini gunanya buat apa, Kak? Nah, gunanya ini kita bisa gunakan untuk perhitungan konversi nanti. Misalnya kita mau menghitung angka yang ada di Celcius ke Kelvin. Nah, kita bisa hitung lebih cepat dengan perbandingan ini nih. 5, 9, 5, 4. Kita lihat juga di sini untuk perhitungan lebih lengkapnya. Nah, untuk rumus dasarnya sendiri adalah ini. X dikurang TBX per TDX dikurang TBX sama dengan Y dikurang TBY per TDY dikurang TBY. Nah, ini tuh apa sih, Kak? Nah, kita lihat dulu nih. X ini tuh suhu termometer X. Ini termometernya bisa apa aja ya, ini masih rumus dasarnya. Dan Y itu adalah suhu termometer Y yang diketahui juga. Nih, TDX ini adalah titik didih termometer X. TBX ini titik beku termometer X. TDY titik didih termometer Y. Dan TBY ada titik beku termometer Y. Nah, terus kita juga bisa dapetin rumus ini nih. Dari rumus yang tadi sudah kita pelajari, yaitu yang rumus dasarnya. Nah, C/5. Kenapa C/5?
Sebenarnya apa ada yang bisa jelasin? Oke, kita lanjutin aja ya. Kenapa nih kita bisa dapet ini nih? Pertama, kita mau bandingin Celcius sama Fahrenheit. Atau meriamur dulu deh ya, yang gampang. Kita pakai rumus dasar dulu, kita jangan lihat yang ini. Kita mencari rumus ini dulu nih. Pertama, kita ketahui suhunya adalah C untuk termometer Celcius dikurang titik bekunya berapa Celcius 0. Kita kurangi 0. Untuk titik didihnya berapa? 100 dikurang 0. 100 kan? Sama dengan reamur dikurang titik didihnya berapa? 0 per titik didihnya berapa? 80 dikurang 0 saja 80 ya. Oke, jadi kita bisa dapetin C per 100 sama dengan R per 80. Nah, kini kita bisa sederhanain, kita kali 20. Kali 20 di semuanya. Jadi C per 5 sama dengan R per 4. Jadi ini adalah asal-usul dari rumus yang cepat ini nih. Oke? Nah, kenapa kalian harus tahu nih rumus dasarnya? Karena kalau misalkan nanti ada soal yang termometernya bukan Celcius ataupun Fahrenheit ataupun Kelvin ataupun Reaumur. Jadi itu termometer sendiri. Nah, kalian bisa dapetin hal yang ditanya dengan pakai rumus dasar ini. Tuh. Oke, paham? Gimana cara dapetin rumus cepat ini di rumus dasarnya? Apa ada yang mau ditanyakan dulu untuk rumus-rumusnya? Bisa langsung on mic aja. Oke, karena nggak ada yang bertanya, sekarang semuanya habis ini wajib jawab ya, wajib on mic. Nah, sekarang tes mic dulu, mungkin bisa di on mic semua. Oke, habis ini jawab ya. Oke, aku akan kasih satu pertanyaan. Nah, kita ketahui suhu 100 derajat Celcius. Nah, ini berapa Fahrenheit? Ya, dihitung dulu. Kalau udah itu langsung jawab ya on mic. Atau mungkin bisa chat. Ya, ya nggak apa Cynthia. Oke, sebelum on mic, kalau yang mau jawab lewat on mic bisa raise hand dulu atau bisa langsung kirim jawabannya ke private chat aku atau Kak Haidar ya. Oke, udah ada jawaban yang masuk dari Dea. Kita tunggu yang lain. Yuk, yang lain ditunggu ya. Kak, permisi. Berarti Ya, caranya
itu 100 dikurangi 32 dibagi 9. Ayo lihat dulu rumusnya. Oke, kita tulisin dulu nih. Sebentar, maaf. Ini aku nggak pakai brush. Sebentar ya. Aku tulisin rumusnya dulu. Nah, kita lihat kan nih rumus di sini. Persamaannya, sekarang kita kalau mau cari Celsius sama Fahrenheit, kita rumusnya kita pakai yang ini. Celsius per 5 sama dengan Fahrenheit per 32 per 9. Tinggal masukin aja deh angkanya. Ini berapa? Udah paham untuk cara masukinnya? Celsiusnya di sini ya masukinnya. Kalau yang diketahui Celsius, yang diketahui Fahrenheit, masukinnya di sini. Tuh. Kalau misalkan pertanyaannya yang diketahui Fahrenheit atau yang ditanya Kelvin nih, masukin Fahrenheit-nya di F, jangan di K ya. Oke? Di aku baru dia nih. Di Kak Haidar apa udah ada yang jawab lagi? Mic-nya nggak kedengeran ya kayaknya. Nggak kedengeran, coba-coba. Di ini dulu. Nah, Udah. oh berarti tadi agak itu nggak masuk. Oh ya, nanti 1641 kita bahas ya. Ayo, kan 1641 kita bahas. Di Kak Haidar apa udah ada yang jawab nih? Belum ada nih Yan. Ayo yang lain nih, jawab yuk. Baru Dea nih. Nah, di aku udah masuk nih. Ada Ica, Yan. Oke. Yang lainnya. Oke, Nicole udah jawab juga. Oke, sudah 3 orang berarti. Ayo, 1 menit lagi. Nanti kita bahas. Mungkin bisa langsung dibahas ya. Oke. Bahas. Oke, Kak Haidar bisa langsung dibahas, Kak. Oh iya. Nah, ya udah. Kan kita tadi yang diketahui apa? Ya aku belum dikasih izin aja. Oke, mungkin bisa share screen aja, Kak Haidar. Whiteboard mungkin. Whiteboard aja kali ya. Ya, whiteboard aja, whiteboard. Tadi kan yang diketahui itu, nggak bisa lihat. Yang diketahui itu 100 derajat Celcius. Yang ditanya itu berapa F? Nah, ini tadi caranya kan C per 5 sama dengan F min 32 per 9. Yang diketahui tadi Celciusnya 100. Maka jadi 100 per 5 sama dengan F min 32 per 9. Nah, ini kan 100 sama 5 ini sama-sama bisa dibagi 5 ya. Coret 21, habis itu kita kali silang. Jadi 9 kali 20 dengan F min 32 dikali 1. Jadi sama aja F min 32 ya. Jadi 180 dengan F min 32 dan F-nya sama dengan 212 derajat. Begitu ya teman-teman. Oke, yang jawabannya benar.
Oke, yang semua yang PC aku bener nih. Ada Dea, ada Nicole, ada Zenira. Selamat. Oh iya, kalau kalian masih bingung, langsung bilang aja, nggak apa-apa. Iya, kalau ada yang bingung mesti langsung bilang aja ya. Oke. Kalau ada yang bingung nih di hitungan yang ini, apa ya, masih ada yang bingung? Sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya. Aku stop share atau gimana? Ya udah. Nggak apa-apa. Oke, udah. Ya, masih ada yang bingung nggak? Oke, karena udah nggak ada yang bingung, nggak ada yang chat, nggak, oke. Sekarang aku mau ngasih tambahan dikit nih. Ada satu soal lagi. Bentar ya. Cari dulu soalnya. Sepertinya waktunya masih agak lama. Jadi kita bisa latihan dulu sebelum post test. Jadi sebenarnya materinya udah sampai situ aja karena aku materinya belum sampai kalor kayaknya. Mungkin kalor di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi mungkin cuma ini aja. Kan tadi kita udah tahu rumus X kurang TBX. TDX dikurang TBX. Ini rumus yang tadi kan. Maaf, geser dulu. Maaf, ini kenapa lagi? Kita udah tahu rumus yang ini kan tadi. Nah, sekarang ada satu termometer. Jadi, dia saat titik bekunya itu, kita gambarkan lah termometer. Maaf. Oke. Termometernya kita gambarkan aja garis. Titik bekunya itu 20 derajat. Ini 20 derajat termometer ini ya, bukan Celcius atau Fahrenheit atau yang lain. Dan titik didihnya 140 derajat. 4 jelek ini. Nah, terus di suatu benda diukur dengan skala Celcius itu tertera 34 derajat Celcius. Oke, kita pakai ini aja. Misalkan bendanya kotak gitu. Kotak ini suhunya 34 derajat Celcius. Nah, misalkan ini termometer X. Nah, berapa derajat X kah benda ini? Dari rumus ini, apa ada yang bisa mengerjakan dulu? Kita kasih waktu berapa menit nih, Kak Haidar? Sampai 16.50 kali ya. Oke, 3 menit ya. Pakai rumus yang ini nih, pakai rumus dasar dulu. Yan bisa di-lo notif gak? Emang belum ya? Sebentar. Belum. Gimana caranya ya? Participants, maaf. Bentar. Kok nggak ada sih tulisannya? Di lu belum bisa, Dar? Nggak ada tulisan dan notif. Oh, ini nih. Oke, udah. Nah, aku cuma mau ingetin ini tuh TD, ini tuh TB ya.
Nah, itu aja. Selamat semua. Oh iya, kurang. Oke. Oke, tadi ya kalau ada yang udah, mungkin jawabannya bisa langsung di chat ke Kak Haidar atau aku. Kalau misalkan ada yang bingung langsung on mic aja ya kayak tadi. "Kak, aku bingung ini kenapa ini rumusnya bagaimana gini-gini gitu ya. Bisa langsung ngomong aja. Kak izin tanya, saya bingung gimana caranya. Boleh? Oke, kita kasih langkah awalnya aja kali. Kak Haidar mungkin boleh? Kita kasih clue awal-awalnya. Pertama kamu ya, gambar yang Celsius dulu aja. Jadi gini. Kalau yang Celsius kan bentuknya gini nih. Terus ini 34, ini 0 kan. Aduh, aku berisik banget bentar. Nah, dari sini itu bisa dimasukin. Ini tuh jadi, aduh, coba deh ya, lanjutin kan. Oke, aku lanjutin. Oke, sambil menunggu Kak Haidar aku lanjutin ya. Kita ini gambar baik untuk Celsiusnya dulu ya. Jadi kan kita udah ketahui nih sebelumnya Celsius itu titik didihnya 100 kan, 100 derajat Celcius. Titik bekunya 0 derajat Celcius. Kasih tanda deh. Ini titik bekunya. Nah, habis itu kita masukkan ke rumus ini nih. Kita anggap Celsius ini di Y aja deh. Nah, X ini pakai yang X ini. Kita masukin, kan kita mau nyari X-nya kan, otomatis X, kita ganti warna aja deh, biar asik. Kayak biru, X, dikurang, titik beku X-nya berapa nih? Ayo, ada yang tahu nggak? Ya. 0 derajat. Oke. 20 derajat. Ya, betul banget, 20. Titik didihnya berapa? Ayo, jawab yuk. 140 derajat. Ya, betul banget. 140 dikurang titik bekunya 20. Sama dengan, nih, Y-nya kan tadi adalah Celsiusnya ini. Itu 34. Yang diketahui nih. 34 dikurang titik bekunya Celsius berapa? Ayo. Ada yang tahu tidak? 0 derajat. Ya, betul. Dikurang 100 kan titik didihnya. Kurangin 0 sama aja 100 kan. Oke. Nah, coba ayo dihitung yuk. Tambahin semenit lagi lah, 16.52. Nah, kita lanjut bahas. Nanti sama caranya kayak tadi juga ya, kali silang gitu. Itu 34 kurang 0 sama aja 34 ya tadi. Nah, hapus. Oke, udah 16.52. Mungkin Kak Haidar bisa bantu bahas. Oke, nah dari sini kalian tinggal coret-coret. Jadi, X-nya 20 per 120 sama dengan 34 per 100. Nah, justru nih sama-sama ada 0, jadi bisa kita coret 0-nya. Jadi, X-min 20 dikali 10 dengan 34 dikali 12. Nah, justru nih masih ada yang bisa dicoret lagi nggak? Nah, 10 sama 34 sama-sama bisa dibagi 2 nih. Kita coret dulu aja. 5, 17. Jadinya, oh atau enggak ini terlalu buru-buru ya? Jadi nggak apa-apa, kita nggak usah coret dulu. Nanti aja coret ya. Oke.
X-20 dikali 10 kali silang sama dengan 34 dikali 12. Habis itu berarti X 10X dikurang 200 sama dengan 408. Jadi 10X sama dengan 608. X-nya sama dengan 60,8 derajat. Tuh. Nah, jadi kalau kalian udah masukin angka, biar kali silangnya gampang, kalian pasti bentuknya sesederhana mungkin nih. Kayak lihat aku nih, aku coret nolnya karena sama-sama ada nol di bawah. Itu bisa dicoret gitu. Jadi tinggal X-20 kali 10 sama dengan 12. Tuh. Tapi ya, kalau kalian udah masukin angka, kalian main kali-kaliin aja gitu. Gimana? Apa ya? Kan kali-kaliin kan? Oke, aku ada cara lain nih. Kita langsung Oh iya udah. kita geser Gimana? dulu ini. Maaf, banget, aku lagi. Kita geser dulu. Nah, sama kayak tadi, ini kan 120 sama 100 bisa dibagi berapa? Yang terbesar nih. Ya, ada yang tahu nggak? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, lanjut aja. Nah, ini bisa dibagi 20. Karena 20 dikali 6, 120. 100 dibagi 20 itu 5. Ya, bisa dikali 5 gitu. Jadi, bisa kita pastikan ini juga X min 20 per 6 sama dengan 34 per 5. Oke, ini udah lumayan sederhana ya. Jadi, kita bisa langsung kali silang aja. 5X min 100 sama dengan 6 dikali 34 berapa? Oke, 6 dikali 34 berarti 180 ditambah 24 itu 200. Nah, 5X tuh nggak muat, kayaknya kecil. Nah kan 304. Oke, geser lagi. X-nya sama dengan 60,8 derajat. Gitu. Bisa juga kayak gini dibagi 10. Tapi bisa juga di sampai yang kecil nih kayak 6 sama 5. Sama aja sih sebenarnya. Mana? Apa ada pertanyaan dulu? Kak mau tanya, Ya, boleh. yang X dikurangi 20 per 6, itu 6-nya dari mana ya? Itu nah, ini 6-nya itu dari kan tadi nih 120 sama 100 ini kan ini juga bisa dibagi, bisa dicoret nolnya, bisa dibagi berapa juga. Maksudnya dikali karena ini pecahan. Jadi dikali berapa? Dikali 20 kan? Nah, kita anggap aja ini X per 20-nya hilang dulu. Jadi kita anggap ini 1 per 120 dikali 20 berarti 6 kan? Nah, dari sinilah 6-nya. Gitu. Baik, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama Ica. Apa ada lagi yang mau bertanya? Maaf. Kak, izin bertanya. Yang 5X Boleh? sama dengan 304 itu dari mana? Nah, 5X sama dengan 304 itu, kita lihat nih. 5X dikurang 100 sama dengan 204 kan? Yang ini, aku kuning. Nah, kita
Kan 100-nya di sini minus nih di sisi kiri. Kalau kita pindahin ke ruas kanan, dia jadi plus. Di 5x sama dengan 204 ditambah 100. Maaf jelek, ini sempit. Nah, sama dengan 5x sama dengan 304. Gitu. Baik, Kak. Terima kasih, saya sudah paham. Oke, sama-sama. Oke. Sebelumnya nih, aku mau tanya dulu sama kalian. Kita mau langsung post test atau mau coba satu soal latihan dulu lagi nih sebelum post test karena kita nggak bantu kalian nih. Kalian nanti akan kerjain sendiri pas post test. Apa mau Coba. latihan soal lagi? Iya, Kak. Coba lagi ya. Iya, Kak. Oke. Bentar, aku save dulu. Kita clear dulu. Oh, sini aku yang buat. Haidar boleh. Nih. Oke. Jika diketahui di suatu termometer itu kayak gini. Wajah kalkun. Iya. Nah, yang ditanya itu, ini tuh berapa reamur? Berapa derajat reamur? Kalau kita masukin ke termometer reamur. Kalau ada suatu termometer kayak gini, dia itu berapa reamur? Kalau kita masukin ke termometer reamur. Gimana ya? Aku juga bisa ngejelasin soal gimana. Oh ya, aku kasih gambar buat yang reamur ya. Kalau reamur kan gini. 10. No, dan itu ini berapa? R-nya itu berapa? Itu. Ini termometer X ya. Ini termometer reamur. Ya gitu. Ya rumusnya kalau masih lupa dihafal ya. Maaf, kok lagi. Maaf, ini TD, ini TD. Ya, enter. Ya rumusnya kalau masih ada yang belum hafal. Nggak apa, pelan-pelan ya dihafalin. Karena ini berguna sekali. Ya, aku sebentar. Iya ya. Jawabannya bisa di chat ke aku atau ke Haidar ya. Kita tunggu sampai 17:05. Kalau ada yang mau tanya, bisa langsung on mic ya, kayak tadi. Jangan malu-malu, ayo tanya ya. Semangat. Terus ini kita post test. Nanti pas post test, kita nggak bantuin, tapi habis post test akan kita bahas juga.
Baik. Oke, udah ada yang jawab 1 orang. Oke, waktunya kita persingkat sampai 17. Oke, nggak apa, 17.05 aja. Yuk ditunggu ya. Yuk, di aku masih 1 orang. Aku belum tahu di Kak Haidar berapa. Oke, kita bahas ya. Karena sudah 17.05, jadi kita akan bahas. Nah, kita pakai rumus yang ini nih. Kita anggap yang ini itu termometer X-nya, yang ini termometer Y-nya. Nah, termometer X-Y titik. Ininya 8, X-nya yang kita ketahui 80 derajat, dikurang titik bekunya min 10. Aduh, maaf. Per titik didihnya, yaitu, maaf kedengeran kan suara aku? Oke. Ini Kak, 140. Oke. 40 dikurang min 10 sama dengan Y-nya ini kan reamur. Nah, reamur itu belum diketahui kan? Suhunya itu yang kita cari. Y dikurang titik bekunya 0 per titik didihnya 80 dikurang 0, 80 ya. Kita langsung tambahin aja. 80 min ketemu min jadi apa? Tuh ada yang tahu? Positif. Ya, betul banget. Min ketemu min jadi plus. Jadi 80 ditambah 10 jadinya 90 per 150. Udah tahu kan? 90 ini dari 80 ditambah 10, 140 dari 150 dari 140 ditambah 10. Sama dengan Y per 80. Belum nih, kita bisa persingkat ini dengan cara, lihat nih, 90 dan 150 ini bisa dibagi berapa? Untuk mendapatkan pecahan yang paling sederhana. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo, ada yang tahu? Oke, ini bisa dibagi 30 ya. Kita coret aja, 90 dibagi 30 itu 3, 150 dibagi 30 itu 5. Nah, kita bisa kali silang aja. 80 dikali 3 itu 240 sama dengan 5 kali Y, 5Y. Nah, kita tinggal bagi aja. Y sama dengan 240 dibagi 5. Nah, kita bisa dapatkan Y sama dengan 40 dibagi 5 kan 8, 200 dibagi 5, 40. Jadi Y-nya saudara 48. Oke, 48 reamur. Oke, ada yang mau bertanya dulu? Iya, kalau kalian nggak paham langsung aja bilang ya, biar kita bisa ngejelasin lagi gitu sampai kalian paham. Ya, Insya Allah. Nggak apa-apa kalau kalian mau nanya mau lewat PC atau kalian mau langsung on mic juga nggak apa-apa. oke. Apa udah paham semua? Atau ada yang belum paham? Kalau udah paham semua, kita bisa post test nih.
Ya, udah siap belum pas tesnya? Ada yang mau ditanyakan sekarang ya. Karena di sini kita post tes. Oh, selain yang ini, mungkin yang sebelum-sebelumnya tuh, yang hitung yang termometer dari Fahrenheit ke Celsius biasa, atau ada yang masih belum paham, ditanyakin aja boleh. Oke, sepertinya sudah paham semua nih. Kita langsung post tes ya. Oke. Oke, kita langsung post tes ya. Sebentar aku setting quizisnya dulu. Semuanya siapin device keduanya ya. Kita akan atau satu device aja kayak bisa untuk quizis. Sebentar ya. Oke, sebentar aku share screen. Nah, quizis. Oh, belum muncul ya. Nah, yuk bisa langsung join yuk semua. Share linknya ya. Yuk, langsung join. Oke, udah ada Aca. Yuk, yang lain yuk. Cynthia, Hasna. Oke, Ica sudah. Koni, Shivania, Dea. Ica sudah. M. Fahri. Ayo M. Fahri. Zenira. Yuk, join yuk. Kita tunggu sampai 17.14. Oke, Muhammad M. Fahri udah. Yuk, yang lain Dea. Oke, Zenira sudah. Dea, Siva sudah. Koni, Hasna, Cynthia ditunggu ya. Dea juga. Ya, kayaknya 17.13 kita bisa mulai. Kalau ada yang bermasalah, oke. Oh, oke. Oh, iya, Dea, Aca ya. Oke, berarti Dea sudah. Nah, sudah. Oke, Cynthia ditunggu ya. Kalau ada yang bermasalah bisa langsung bilang ya, biar ditunggu. Ya, Koni bisa join quizisnya. Pada yang belum join atau bermasalah untuk join sebelum dimulai, bisa langsung on mic ya. Bilang ke, Pak, aku lagi bermasalah ini, tunggu ya. Gitu. Kalau ada. Cynthia, apa udah bisa masuk? Oke, kita tunggu Cynthia ya.
Tunggu Cynthia sampai 17.15. Oke, Cynthia udah. Ricky apa Ricky mau join? Halo Ricky. Ricky apa sudah bisa join post testnya? Oh, mau Kak, bentar Kak. Oke, ditunggu ya. Sampai 17. Oke, nggak apa. Kita tunggu Ricky ya. Poni gimana? Apa ada masalah? Oke, kita sambil tunggu Ricky ya. Oke, Ricky sudah. Koni apa mau join? Oke, Koni udah. Kita mulai ya sekarang. 1, 2, 3. Oke, semangat. Soalnya muncul gitu. Enggak, itu leaderboardnya nggak apa. Biar mereka fokus dulu. Oh.
Oke, masih ada 3 orang lagi yang belum selesai. Ditunggu sampai Oke, 17.27 aku end ya, terus kita bahas. Ayo Ica, ditunggu Ica. Oke, karena Ica sudah. Gimana Caca, apa mau melanjutkan? Atau gimana? Nanti sih linknya akan kita bagikan kembali. Apa ya? Ini Caca tadi datangnya telat. Oke, kita end dulu. Oke, selamat buat Ricky. Sudah benar semua. Buat M. Fakhri, itu masih salah satu. Asna juga, Syifa, Ica salah 2, dan seterusnya. Semangat semua. Di sini kita bahas ya. Oke, sebentar. Nah, sekarang ini nih soalnya. Yang pertama. Benda A diukur suhunya dengan termometer Fahrenheit. Menunjukkan suhu 68 derajat Fahrenheit. Jika benda tersebut diukur dengan termometer Reaumur, suhunya menjadi berapa Reaumur nih? Nah, kita lihat. Oke, sini dulu aja. Kita lihat persamaannya dulu. Kita pakai rumus yang tadi, Reaumur per 4. Yang rumus cepatnya aja, karena ini dua-duanya adalah termometer yang sudah diketahui. Reaumur per 4 sama dengan F-32 per 9.
Terus jadi reamurnya yang ditanyakan, reamur per 4 sama dengan 68 derajat, terusnya dikurang 32/9. Jadinya reamur per 4 sama dengan 36/9. Nah, 36 ini habis kan dibagi 9. Jadinya reamur per 4 sama dengan 4. Nah, 4-nya ini bisa kita geser ke sisi sebelah sananya, jadi kali kan. Kita geser jadi kali. Jadi R sama dengan 4 kali 4 sama dengan hasilnya 16. Itu jawabannya B. Oke. Kita kasih highlight. Nah, untuk yang nomor 2-nya, Hansa sedang berkunjung ke museum. Di sana, ia melihat termometer reamur menunjukkan suhu salah satu AC diatur 12 derajat reamur. Hansa kemudian menghitung agar bisa mengetahui suhu AC dalam Celcius. Berapakah hasil yang Hansa dapatkan? Kita lihat lagi. Kita pakai persamaan yang ini juga karena keduanya sudah diketahui termometernya Celcius per 5 sama dengan reamur per 4. Di rumus yang tadi kita udah bahas. Jadi kita masukin aja langsung angkanya. Celcius yang ditanya per 5 sama dengan 12/4. Sekali lagi 12 kan habis nih dibagi 4. Langsung aja C per 5 sama dengan 3. Nah, C per 5 ini 5-nya kita bisa pindahin ke kanan. Jadi kali C sama dengan 5 kali 3. Jadi sama dengan 15 hasilnya. A. Oke. Nah, sekarang nomor 3. Ini udah mulai konsep rumus nih. Diketahui hubungan dua buah termometer, di mana suhu dari termometer M sama dengan 5/4 suhu dari termometer N. Dari hubungan tersebut bisa diketahui termometer M dan N berturut-turut adalah termometer apa nih? Nah, sekarang kita lihat konsep rumusnya. M sama dengan 5/4 N. Terus kita pindahin jadi seperti nih. Kan ini 5-nya di atas. Kalau kita pindahin ke kiri jadi dibagi dong. Jadi otomatis M per 5. Nah, ini sama aja 1/5 M. Oke. Ini juga. Jadikan tinggal kan di sini jadinya 1/N. Per 4 N. Nah, jadi 1/5 M sama dengan 1/4 N. Nah, ini kita bisa naikin ke atas karena kan jadinya gini. 1/5. Ini sama aja 1/5 dikali M. M per 1. Tapi satunya kan nggak ditulis. Jadi sama dengan M per 5 kan. Sama juga dengan N-nya. Jadi M per 5 sama dengan N per 4. Nah, kelihatan kan ini polanya familiar. Nah, ini tuh sama aja sama rumus yang ini nih. Nah, karena itu M-nya itu adalah Celcius dan N-nya reamur. Gitu. Jadi jawabannya adalah, sebentar maaf. Jawabannya adalah D. Maaf. Oke, sekarang kita ke nomor 4. Sebuah termometer P memiliki titik beku min 10 derajat dan titik didih 110 derajat. Maaf. Saat suhu cairan A diukur dengan termometer P, menunjukkan 50 derajat P. Berapakah suhu yang ditunjukkan oleh termometer Kelvin saat mengukur cairan yang sama? Nah, karena cairannya sama, kita bisa pakai persamaannya. Nah, kita bahas cara yang ini dulu. Oke, kita pakai cara yang ini dulu, yang kayak tadi. Nah, ini P dikurang titik beku P per titik didih P dikurang titik beku P sama dengan Kelvin dikurang titik beku Kelvin per titik didih Kelvin dikurang titik beku Kelvin. Kita masukin aja angkanya. P-nya 50 kan? Dikurang titik bekunya kan min 10. Min ketemu min tadi positif. Jadi terus di bawahnya titik didihnya 110 sama kayak tadi titik bekunya min ketemu min sama dengan positif. Terus sama dengan Kelvin dikurang titik bekunya kan 273. Titiknya 373. Terus masukin aja di rumusnya. Terus jadi ini untuk P-nya 60 per 120 sama dengan K min 273 per 100. Nah,
Kita lihat kan 60 sama 120 ini bisa dibagi 60 biar jadi lebih sederhana. Jadinya setengah sama dengan K-273 sama dengan 100/100. Nah, 100-nya ini kita tinggal kali silang aja. 100 kali 1 sama dengan 100. Nah, 2 kali K-273 jadi 2K-273 kali 2. Oke, min 273-nya dikali 2 jadi min 546. Nah, kita pindahin min 546-nya ke kiri. Nah, karena min dipindahin ke kiri, tandanya berubah kan? Jadi plus. Jadi 546 ditambah 100 sama dengan 2K. Nah, jadi 646 sama dengan 2K. Oke. Nah, jadi K-nya sama dengan 323. Oke, selamat berbuka puasa bagi yang berpuasa. Nah, sama dengan D. Tapi ini ada cara lain nih. Kita lihat. Kita bisa gambarin dulu nih garisnya. Di atas ini titik. Oke, ini titik didihnya. Yang di bawah ini titik bekunya. Kita lihat. Ini kan dari 110 sampai min 10 itu ada 120 kan. Ya, yang ini nih. Titik didih dikurangi titik bekunya. 120. Untuk ini, titik didih dikurangi titik bekunya 100 kan. Nah, ini bisa sama-sama dibagi 20 nih. Jadinya 6 dan 5. Nah, kita masukin ke perbandingannya. Jadi langsung aja. P dikurang negatif 10 sama dengan per 6 sama dengan K-273/5. Kita masukin semua angkanya. Jadilah 60/6 sama dengan K-273/5. Sama, jadi, nah ini 60 ini bisa dibagi 6 kan. Jadinya 10. K-273/5, 5-nya bisa kita geser ke sini. Jadi kita kali 5, 50 sama dengan K-273. Nah, karena min 273-nya pindah, jadi plus, terus ini kita geser aja biar kita ubah lagi biar gampang. Jadi 50 ditambah 273 sama dengan 323. Sama kan? Sama aja hasilnya. Kalian bisa pilih cara manapun yang kalian mau. Sebenarnya sama aja. Oke, jadi jawabannya 23. Sekarang soal terakhir. Perhatikan hubungan termometer di samping. Saat termometer X digunakan untuk mengukur sebuah ruangan, menunjukkan suhu 30 derajat X. Ternyata di ruangan itu juga ada termometer Y yang menunjukkan suhu 55 derajat Y. Berapakah titik beku, yaitu derajat X-nya ini? Termometer X. Berarti kita suruh cari ini kan? Ini yang di bawah ini. Lihat gambarnya. Oke. Sekarang kita pakai rumus yang tadi. Nah, X dikurangi titik beku X per titik didih X dikurangi titik beku X sama dengan Y dikurangi titik beku Y per titik didih X, titik didih Y dikurang titik beku Y. Kita langsung masukin aja angkanya. X-nya kan ini kan diketahui nih. 30 derajat. Dikurangin. Nah, justru yang ditanya itu titik beku X-nya kan. Jadi kita kurang X per titik didih Y 120 dikurang X sama dengan Y-nya diketahui 55 derajat, titik beku dan titik didihnya juga diketahui, jadi kita langsung masukin aja ke rumusnya. Terus 30 min X per 120 min X sama dengan 55 dikurang 30, 125 kan? 155 dikurangi 20, 125. Kita lihat, 25 per 125 ini bisa disederhanain lagi. Jadi 1/5 kan? Bagi 25. Ini dicoret. Ini lagi. 30 min X ini masih sama dengan 1/5. Nah, kita kali silang aja langsung. 150. Nah, ini 150 ini jadi 5 kali 30 min 5X. Ya? Sama dengan ini dikali 1 jadi sama aja 120 min X. Nah, kita pindah ruaskan. Kita cari yang sama-sama. Nah, 120 pindah ke sini, 5X-nya pindah ke sini. Jadi 150 ini tadinya positif jadi negatif dikurang 120 sama dengan 5X-nya jadi positif. 5X dikurang X. Jadinya 30 dari ini sama dengan 4X. X-nya sama dengan 30/4.
Jadi X-nya 7,5 derajat. Gitu. Oke. 5 derajat X. Gitu teman-teman. Apa ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari Senin ini? Atau kok masih belum ngerti Kak di nomor yang ini? Kita langsung on mic ya. Ini udah mau maghrib juga. Gimana? Syifa, udah ngerti belum Syifa? Ngerti, Kak? Oke. Hasna, Cynthia, Koni, apa sudah mengerti? Udah, Kak. Oke. Ica sudah mengerti, Ica? Riki? Yang nomor 5, Kak. Oke, nomor 5. Masih yang mana nih yang belum ngerti nih? Di bagian mana nih? Yang 30 dikurangi X per 120 dikurangi X sama dengan 25 dikurangi 125. Nah, ini bukan dikurang ya. 25 per 125. Oh ya, Yang mana? Iya. Oke. Nah, untuk 30 min X ini masih kita turunin dari yang sebelumnya. Nggak ada yang berubah nih. Nah, untuk ininya lihat nih. Ini dari rumusnya nih. Y-nya kan 55-nya. Dikurang titik bekunya 30. Nah, 55 dikurangi 30 kan 25. Nah, titik didihnya ada 155 dikurang titik bekunya 30. Oke, Kak Haidar duluan ya. Oke, makasih Kak Haidar. Makasih Kak Ida. Oke, Kak Haidar duluan. Nah, oke. 25 per 125 ini dikurang juga nih. 155 dikurang 30. Nah, dari sini 25 per 125-nya Ica. Gitu. Ya, makasih Kak. Sama-sama Ica. Ada lagi yang belum mengerti? Di bagian mana? Oke, M. Fahri, Riki udah ngerti belum? Ngerti, Kak. Oke. Kak, Iya, ya. dari kebetulan aku baru join. Iya, Riki. Jelasin lagi dong Kak tentang yang titik didih itu loh Kak. Bisa 100. Jadi kan yang nomor 5 Kak. Nomor 5. Kan itu kan pas dia kakak rumusnya yang 55 kurang 30 per 155 per 30 itu atau 55 dari mana Kak? Itu aja sih Kak. Tadi gara-gara aku pengen. 55-nya ini diketahui. Atau 55-nya Kak, atau 55-nya. 55-nya diketahui di soal nih. Lihat. Atau 55-nya Kak, yang 155. Oh, 155-nya dari sini nih. Lihat dari gambarnya. Nih, lihat dari gambar termometernya. Yang di atas ini udah pasti titik didih. Yang di bawah ini udah pasti titik beku. Oke? Oke Nah, Kak. 155 ini titik didih. Titik didih dari termometer DY. 120 ini titik didih dari termometer X. Y. Gitu. Pak, udah paham? Paham Kak, makasih Kak. Oke. Ada lagi yang belum paham? M. Fahri sudah paham? Paham, Kak. Oke. Oke, karena sudah paham semua. Nah, ini nanti akan aku bagikan ya. Terus recordingnya juga nanti akan di-post di YouTube Berilmu. Di YouTube Sandal Ilmu. Terima kasih. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, mari kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Udah selesai. Terima kasih sudah hadir di pertemuan berilmu hari ini. Senin Makasih, 5 Kak. April. Makasih, Terima kasih Kak. semuanya. Makasih Kak. Makasih, Kak. Kak. Makasih.